Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat ya. Tetap jaga kesehatan. Baiklah, untuk hari ini Pak Guru akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang perbandingan. Kita masih membahas perbandingan ya. Nah, untuk yang pertemuan hari ini kita akan membahas tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Untuk mengetahui bedanya, nanti kita akan pelajari. Baiklah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang perbandingan senilai ya. Perbandingan senilai itu, atau bahasa lainnya adalah dia seharga ya, seharga. Perbandingan senilai itu adalah, ilustrasinya seperti ini. Makin banyak buku yang dibeli, itu makin banyak pula harga yang harus dibayar. Seakal kan? Nah, perbandingan seperti ini ini disebut adalah perbandingan senilai. Ya. Jadi perbandingan senilai itu apa? Jadi pada perbandingan senilai, nilai suatu barang itu akan naik atau akan turun itu sejalan atau sesuai dengan harga barang yang dibandingkan. Contoh, jika A itu jika nilai A itu adalah naik, maka yang dibandingkan yaitu B itu adalah pasti akan naik ya. Begitu juga sebaliknya, kalau A itu adalah nilainya turun, pasti yang dibandingkan itu nilai B juga akan turun. Itu adalah prinsip perbandingan senilai. Atau misalnya A itu adalah C, hanya seperti ini. C terus nilainya C, terus B itu nilainya D. Jadi persamaannya itu adalah akan menjadi seperti ini. A per B itu sama dengan C per D. Persamaan perbandingan senilai. Ya, seperti itu. Oke, untuk lebih pahamnya, untuk lebih memahami tentang perbandingan senilai atau seharga ini, kita akan langsung ke contohnya saja. Oke, contohnya sebagai berikut. Yang pertama, sebuah mobil dapat menempuh jarak 60 km dengan menghabiskan bahan bakar 20 liter. Tentukan jarak yang ditempuh apabila mobil tersebut itu menghabiskan 30 liter bensin. Oke, kita cari perbandingannya dulu ya. Ini adalah jarak dan bahan bakarnya. Jarak dan bahan bakarnya ya. Yang jaraknya 60 ya. Jaraknya 60 itu menghabiskan 60 km. Jaraknya 60 km itu menghabiskan 20 liter bensin. Pertanyaannya adalah berapa jaraknya, jarak yang ditempuh, dan berapa jika yang dia habiskan itu adalah 30 liter. Bagaimana caranya? Caranya adalah ini, perbandingan senilai. Kita bahas jadi per ya, berarti 60
per X seperti ini, itu sama dengan, karena nilai berarti atas per bawah juga, berarti 20 per 30. Akhirnya kita kali silang, salik silang, menjadi 60 kali 30 itu sama dengan 20 kali X. Oke, seperti ini ya. 60 kali 30 berarti 1800 sama dengan 20 kali X, 20X. Kita balik aja agar kesini X nya, atau kita pindahkan aja langsung ya. 20 nya ini pindahkan ke sini, jadinya per, berarti 180 1800 per 20 sama dengan X. Tinggal dicoret nolnya 1, terus 18 dibagi 2 sama dengan 9, sisanya jadinya 9, nolnya 1, 90. Jadi nilai X sama dengan, jadi nilai X nya sama dengan 90 km. Jadi jarak yang ditempuh adalah 90 km. Seperti itu ya. Semoga dipahami terkait dengan soal perbandingan senilai ya. Oke, kita coba soal kedua. Soal kedua ini juga soal perbandingan senilai ya. Soalnya berbunyi, setiap 10 kg kuning telur, 10 gram kuning telur itu mengandung kolesterol 200 mg. Berapa kolesterol yang terkandung di dalam 150 gram telur? Karena gram-gram, jadi nggak apa-apa. Kita lanjut ya. Untuk 10 gram itu mengandung kolesterol 200 mg. Untuk 100 gram ini mengandung berapa miligram kolesterol? Itu kan pertanyaannya. Kalau sudah seperti ini, kita ubah ke bentuk persamaan yang perbandingannya, berarti 10 per 150 per 150 sama dengan 200 per X. Kali silang menjadi 10 kali X, 10X sama dengan 150 dikali 200, diperoleh 10X sama dengan 150 dikali 200 berarti 30.000 ya. Berarti X nya sendiri sama dengan 30.000 dibagi 10 sama dengan, coret nolnya 1, sama dengan 3000 mg kolesterol. Jadi kolesterol yang terkandung adalah sebesar 3000 mg. Oke, seperti itu ya.
Baiklah, seperti itu cara menyelesaikan soal perbandingan senilai ya. Ingat, yang harus diperhatikan yang itu. Kalau senilai itu adalah rumusnya A per B sama dengan C per D ya. Artinya yang ini dibagi yang ini, terus yang ini juga dibagi yang ini ya. Atas dibagi bawah, yang ini juga atas dibagi bawah. Oke, seperti itu ya. Oke, semoga dipahami. Kalau sudah paham, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu perbandingan berbalik nilai atau berbalik harga. Oke, untuk perbandingan berbalik nilai adalah jika nilai suatu harga naik, maka nilai barang yang dibandingkan akan turun. Begitu juga sebaliknya, jika suatu nilai barang turun maka nilai barang yang dibandingkan juga akan naik ya. Ya, seperti ini. Oke. Kalau kita illustrasikan seperti ini. Jika nilai A itu naik, maka barang yang dibandingkan itu akan turun. Begitu juga sebaliknya, kalau nilai A turun, maka nilai yang dibandingkan akan naik. Nah, kalau kita illustrasikan seperti ini. Jika A itu nilainya C dan dibandingkannya itu nilainya D, maka perbandingan berbalik nilainya rumusnya seperti ini. A per B itu sama dengan D per C. Ini per ini sama dengan ini dibagi ini. Seperti itu ya. Dia berbalik nilainya ya. Bedanya dengan senilai, kalau senilai kan A per B sama dengan C per D. Ini untuk senilai. Kalau berbalik nilai seperti ini. Nilai. Oke, seperti itu ya rumusnya. Semoga kalian membedakan rumusnya. Nah, kita langsung ke contohnya. Oke. Nah, untuk menyelesaikan soal perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai, pertama kita harus tahu dulu itu apakah soalnya itu dia penyelesaiannya perbandingannya itu termasuk perbandingan senilai atau berbalik nilai. Nah, itu yang harus pertama kita identifikasi ya. Soalnya apakah ya dia itu termasuk perbandingan senilai, apakah soalnya itu termasuk perbandingan berbalik nilai. Oke, seperti contoh berikut. Tentukan perbandingan berikut termasuk perbandingan senilai atau berbalik nilai. Oke. Kecepatan dengan waktu yang ditempuh. Kecepatan dengan waktu. Apakah semakin cepat kecepatannya itu bertambah? Apakah waktunya juga bertambah? Bagaimana? Apakah jika kecepatannya hanya bertambah, apakah waktunya juga bertambah? Tidak ya. Kalau kita semakin cepat, waktunya kan semakin sedikit. Ya, karena dia semakin cepat maka waktunya semakin sedikit, maka ini termasuk perbandingan berbalik nilai. Yang kedua, banyak pensil dengan harga pensil. Apakah semakin banyak pensil maka harganya juga semakin banyak?
itu semakin tinggi, ya jelas berarti ini adalah perbandingan senilai. Lama hari dengan biaya hidup. Apakah jika lama harinya semakin banyak, apakah biayanya hidup juga semakin banyak? Iya dong. Semakin lama harinya biaya hidupnya semakin banyak atau semakin bertambah. Makin besar ya, berarti di sini senilai juga. Yang ke D, waktu yang diperlukan dengan jarak yang ditempuh. Apakah jika waktunya semakin besar atau semakin banyak, apakah jaraknya juga akan semakin besar? Jika waktunya semakin besar, jaraknya juga semakin besar, jarak yang ditempuh juga semakin besar. Iya betul. Berarti di sini senilai juga. Senilai. Yang ke E, lama hari dengan banyak pekerja. Apakah harinya itu akan lama hari bekerja itu akan semakin banyak jika semakin banyak pekerjanya? Dan apakah lama harinya akan semakin sedikit, lama pengerjaannya itu akan semakin sedikit jika pekerjanya sedikit? Enggak ya. Kalau lama harinya semakin banyak, berarti pekerjaannya kan semakin sedikit pekerjaannya. Beda dengan kalau lama harinya semakin sedikit, berarti pekerjaannya itu kan semakin banyak. Berarti di sini adalah berbalik nilai. Seperti itu ya. Oke. Semoga dipahami. Kita lanjut ke contoh saja. Oke. Kita punya contoh berikut. Kita identifikasi dulu ya. Seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 30 ekor kambing selama 30 hari, selama 15 hari. 30 ekor selama 15 hari. Jika peternaknya itu menjual 5 ekor kambing, berkurangnya berarti 5 ekor ya. Berapa hari persediaan makanan itu akan habis? Jika penjual menjual 5 ekor, berarti dia berkurang 5 ekor kan? 30 dikurangi 5 sama dengan 25 ekor. Berapa hari itu akan habis? Oke, lihat. 30 15. Apa ini kan semakin sedikit? Apakah semakin sedikit kambingnya, maka persediaan dia habisnya persediaan makanannya itu akan habis hari persediaan makanan kambing itu semakin banyak. Oke. Ini kan 30, ini 25 kan berkurang. Apakah jika berkurang semakin sedikit kambingnya, apakah hari persediaan makanan itu akan habis akan semakin sedikit atau semakin besar? Semakin lama kan, semakin sedikit ekornya, maka lama habis makanannya akan semakin besar. Berarti di sini akan semakin bertambah kan? Semakin lamanya akan semakin waktunya akan semakin lama, akan semakin bertambah.
bertambah harinya. Karena bertambah ini kan berbalik nilai dengan yang ini kan, ini berkurang sedangkan ini bertambah, berarti ini termasuk perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau berbalik nilai berarti persamaannya adalah 30/25 sama dengan ini dibalik X per 15. Dikali silang diperoleh 30 kali 15 sama dengan 25 kali X. Dipukul kali 15 450 sama dengan 25 X. Berarti X sendiri sama dengan 450 bagi 25. Berarti X sama dengan kita bagi ya, 450 bagi 25 sama dengan 18. 200 0. Jadi di sini hasilnya 18 hari. Jadi lama persediaan makanan itu jadi persediaan makanan akan habis dalam 18 hari. Oke, seperti itu. Semoga dipahami. Jadi yang harus kalian pahami adalah apakah dia itu berbalik nilai atau senilai. Kalau senilai, kalau dia itu jika nilainya itu naik sedangkan pembandingnya itu turun, maka dia adalah berbalik nilai. Kalau nilainya itu adalah bertambah, kemudian nilai pembandingnya juga bertambah, sama-sama bertambah atau berkurang, maka dia adalah perbandingan senilai. Oke, seperti itu. Terima kasih. Selamat belajar. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.